ya harus dilihat oleh publik, harus memakai rompi pink, harus ada borgol, karena itu adalah SOP. Ini pasti kejahatannya ada, ya, karena uangnya ada, Mas. Selamat malam, Mas Yudi. Malam, Mas. Baik, Mas Yudi, terima kasih banyak sudah hadir di malam yang tentunya ini menjadi perhatian publik saat ini. Apa yang Anda baca bahwa tadi rekan Anissa Rizkia menyebut sudah ada mobil tahanan Kejagung di sana. Apakah ini ada indikasi bahwasanya akan ada pergeseran ataupun juga perubahan status dari Febri Ardiansyah? Ya, tentu inilah yang sedang dinanti-nanti oleh masyarakat, bahwa tim 9 dari Kejaksaan Agung mampu untuk membuktikan, ya, bahwa mereka bekerja secara independen, mereka bekerja tanpa tekanan, mereka bekerja untuk mencari bukti yang kuat. Dan ya malam ini ya kita duga bahwa ketika sudah ada mobil tahanan dan berita juga sudah beredar gitu ya, ya akan dilakukan penahanan, karena tinggal satu, ya, tindakan penyidikan inilah yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat, karena satu tersangka yang lainnya, ya, itu kan DR itu juga sudah dilakukan penahanan, bukan hanya tersangka. Bagi saya malam ini, ya, Jumat Keramat adalah malam yang tepat, ya, untuk kemudian dilakukan penahanan. Pertama, ya, bahwa kita sudah meyakini tim 9 dari penyidik Kejaksaan Agung ini benar-benar, ya, mencari alat bukti, benar-benar mempunyai bukti yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, tentu menjawab keraguan mengenai apakah bisa, ya, mereka melakukan penahanan terhadap mantan bos, ya, yang ada di situ gitu. Kemudian yang ada di Pitsus, ya. Kemudian juga yang paling bagus adalah bahwa jaksa, ya, tidak terpengaruh, ya, terhadap alibi-alibi yang coba dipagar oleh para tersangka dan kemudian dilakukan penahanan. Dan ketika dilakukan penahanan, saya pikir ketika nanti ditempatkan di KPK, ya, itu sudah sangat bagus, karena kalau di KPK, ya, itu adalah lembaga yang independen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ditahannya di ruang kejaksaan, tentu dia akan bercampur dengan tahanan-tahanan kejaksaan. Kemudian yang kedua, ya, saya duga bahwa loyalis-loyalisnya itu juga masih ada gitu kan, sehingga nanti kalau di dalam Kejaksaan Agung itu kan masih dalam rentang kendali, ya, para loyalis-loyalisnya, yang tentu ini akan sangat menyulitkan, karena saat ini kan tim 9 itu butuh bekerja, ya, secara baik dan benar dengan transparan dan sebagainya. Jadi malam ini memang malam-malam yang kita tunggu-tunggu, bahwa akan dilakukan penahanan terhadap mantan Jampitsus, yaitu Pak Febri. Begitu, Mas. Baik, Mas Yudi, ini cukup menarik bahwa tim 9 Kejagung dibentuk, di mana informasinya bahwasanya sebetulnya tim 9 dibentuk untuk situasi dan kondisi yang kompleks ataupun juga kasus yang perlu koordinasi yang khusus. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini wajar? Ya, bagi saya ini sangat wajar, karena dari awal kepercayaan publik itu kan kepada kepolisian untuk menuntaskan kasus ini kemudian berubah, ya, menjadi kejaksaan. Artinya jangan sampai, ya, jeruk makan jeruk itu terbukti. Nah, saat ini, ya, yang sedang kita nantikan adalah penahanan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tim 9 ini terbentuk dan kemudian, ya, mereka adalah sebagian besar adalah ex-KPK, ya, mereka harus membuktikan bahwa sisa-sisa pengalaman di KPK dengan integritas begitu tuh ada. Dan kalau malam ini ditahan, saya yakin itu masih ada. Dan saya kenal dengan sebagian besar di antara mereka penyidik pengalaman, pernah kerja bareng juga di beberapa penyidikan kasus-kasus besar, misalnya IKTP, Bank Senturi, ya, dan korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi di Republik ini pada masa lalu. Artinya, ya, saat ini teman-teman tim 9 kita apresiasi lah mampu melakukan penahanan, karena memang bagi saya tidak mudah. Ya, saya tahu pasti di belakang layar, di ruang gelap gitu kan. Baik. Artinya pasti akan ada semacam pengaruh dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Ya. Mas Yudi, singkatnya artinya Anda meyakini bahwasanya probabilitas atau kemungkinan besar bahwasanya akan ada pergeseran ataupun juga perpindahan status menjadi tahanan hari ini? Ya, melihat tadi, ya, bahwa pertama ada mobil tahanan, kemudian informasi juga sudah beredar, kemudian yang ketiga tadi teman-teman wartawan oleh pegawai kejaksaan pun juga sudah
dapat diminta untuk bergeser. Kalau misalnya tidak ada penahanan, pasti udah disuruh pulang kawan-kawan kita gitu kan, ataupun kemudian disuruh berpalih tempat. Tapi kan ini pasti sudah ada kode-kode, karena apalagi sudah ada konversi pers. Konversi pers apa yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan ketika tidak melakukan penahanan? Ya, karena kasus ini ya tentu publik akan melihat, publik akan menilai bagaimana kerja teman-teman kejaksaan. Ya, artinya saya selalu mengatakan bahwa kepercayaan publik akan dilihat dari tindakan, bukan kata-kata. Baik. Ya, kalau misalnya hanya dengan kata-kata, penyidik juga tidak yang dilakukan oleh misalnya Kapus Penkum dan sebagainya, itu publik tidak akan percaya. Tapi begitu ada tindakan, tidak ada konversi pers pun, pasti publik akan percaya. Kayak seperti kemarin, ya ada perubahan dari saksi kemudian jadi tersangka, kemudian akhirnya publik bergejolak, ya kan, no viral no justice seperti itu. Tapi saya yakinlah bahwa malam ini akan dilakukan penahanan. Kemudian ya untuk tempatnya saya pikir tempat paling bagus adalah KPK, supaya tidak ada orang-orang yang bisa mengintervensi untuk bisa masuk ke dalam rutan dan lain sebagainya. Begitu, Mas. Baik, Mas Yudi, ini pertanyaan yang cukup politik dan juga di sisi lain ini juga cukup kritis, bahwa kita tahu Febri Ardiansyah ini tidak terlihat memasuki gedung Kejaksaan Agung begitu, namun Kejagung menyebutkan bahwasanya dirinya sudah hadir pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan tidak ada satupun media yang melihat, sehingga ini menjadi pertanyaan publik mengenai transparansi. Sebetulnya seberapa penting aspek transparansi ini, karena banyak yang bertanya. Ya, bagi saya itu sangat penting ya. Kita tahu bahwa terakhir ya yang bersangkutan itu hadir di depan publik ketika melakukan konferensi pers bantahan, ya. Bahkan mengatakan tidak mundur, walaupun kemudian akhirnya mundur, ya, kemudian akhirnya jadi tersangka, ya. Dan ini yang menarik ya, bahwa kehadiran orang, ya, perlakuan yang sama itu benar-benar sangat penting, ya. Saksi-saksi yang lain, tersangka-tersangka yang lain itu bisa dilihat ya oleh publik, ya. Kenapa kemudian ini tidak? Itu kan pertanyaan. Padahal sudah ada pemeriksaan sebagai tersangka sebelumnya. Datang dari mana? Ya, pulang lewat mana? Itu kan pertanyaan. Bahkan pengacaranya pun justru kelihatan datangnya. Kemudian pulangnya juga bahkan kompers, yang entah siapa tuh yang menyediakan meja, yang menyediakan bangku, kemudian ada mic, ya kan, kemudian juga itu kan dipakai, kan nggak ada perlakuan yang tidak adil, diskriminasi. Jadi bagi saya yang berlalu, oke, biarkanlah berlalu. Saat ini ketika dilakukan penahanan, ya itu harus sama dengan yang lain. Tidak boleh kemudian lewat basement, tidak boleh lewat pintu lain, atau tahu-tahu sudah ada di KPK, nggak boleh, ya kan, itu harus lewat depan. Ya, harus dilihat oleh publik, harus memakai rompi pink, harus ada borgol, karena itu adalah SOP. Baik, Mas Yudi. Publik, ya, ketika publik kemudian akhirnya mempercayakan juga kepada kejaksaan, ya artinya di situ ya teman-teman kejaksaan juga harus memberikan tindakan nyata untuk atas kepercayaan publik, ya. Ketika akhirnya okelah dilakukan penyidikan oleh kejaksaan seperti itu, karena waktu itu kan nasi sudah jadi bubur gitu kan, seperti itu, Mas. Baik, Mas Yudi, kita bisa lihat di layar televisi saat ini kami sedang menampilkan visual mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi agar kasus ini bisa dibuka secara transparan. Seberapa penting artinya tekanan publik agar Kejagung bisa melakukan hal tersebut? Ya, tekanan publik ini sangat luar biasa, Mas, di sosmed, bahkan ini di dunia nyata. Ya, teman-teman aksi, kita harus berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berjuang selama beberapa hari ini ya, untuk juga memberikan tekanan langsung, ya. Tapi ingat bahwa kita kan hanya bisa melakukan tekanan-tekanan, ya. Tetap alat buktinya kita yakini bahwa itu ada, kan begitu. Kita kan bergerak ini, bersuara, itu karena kita yakin secara logika hukum, ya, ini pasti kejahatannya ada, ya, karena uangnya ada, Mas. Gimana menjelaskan uang sebanyak 500 miliar, setengah triliun lebih, beserta emas 74 kilo. Kan nggak ujuk-ujuk ada di situ. Nggak ada percetakan uang sendiri, gitu kan. Artinya, dan sebagainya. Artinya menurut Anda sangat susah untuk mengakali kasus ini, begitu? Betul, Mas. Sangat-sangat susah. Mulai dari membuat alibi, menyanggah, ya kan,
dan lain sebagainya gitu kan, menyangkal, itu pasti akan sangat sulit gitu kan. Bagaimana mereka membangun konstruksi dari hulu ke hilir? Nggak bisa. Sementara kita penyidik, ya pengalaman saya sebagai penyidik, ya kita dari hilir ke hulu, semuanya dapat, ya kan? Jadi kita tidak akan ikut dalam alibi mereka. Kalau alibi mereka yang dibangun, Mas, seperti yang disampaikan oleh para penasihat hukum kedua tersangka ini, nggak akan mereka jadi tersangka, nggak akan ditahan. Seperti itu. Nah, ini bagi saya apresiasi bagi tim 9 ya, karena tidak terjebak ya dalam permainan alibi para pelaku. Begitu, Mas. Baik, Mas Yudi, banyak ahli yang menilai bahwasanya tidak ada kejahatan yang berdiri sendiri. Apakah Anda juga meyakini hal yang sama, bahwasanya masih ada tersangka-tersangka lain nantinya? Betul, tepat sekali. Kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Ya, kejahatan itu tidak dilakukan sendiri, apalagi ini adalah kejahatan korupsi. Yang kita tahu adalah kejahatan ekonomi. Ya, soal ada prosedur, ada tata kelola, ya, ada kemudian peran-peran masing-masing, peran intellectual leader, peran koordinator, peran eksekutor, peran mencuci uang. Itu semuanya perannya pasti ada. Jadi di sini ya tentu penahanan ini, Mas, di Jumat Keramat ini bukanlah yang terakhir, tetapi ya dengan adanya penahanan ini kita setidaknya bisa bernapas lega. Tim 9 on the right track. Berikutnya kita akan pantau bahwa jangan sampai hanya terlokalisir di 2 tersangka, jangan hanya terlokalisir di 3 kasus korupsi. Pasti korupsi ini banyak. Kejahatan korupsi adalah kejahatan tersembunyi, itu yang pertama. Kejahatan korupsi yang kedua ya adalah kejahatan yang dilakukan bersama-sama. Pengalaman saya sebagai penyidik tidak pernah menemukan kasus korupsi dilakukan sendirian. Ya, pasti ada pemimpinnya, pasti ada kaki tangannya. Nah, sekarang kaki tangannya nih akan dilihat, ya. Kan saat ini kan yang satu saksi itu aja udah kelihatan. Dia tersangka, satu tersangka itu kelihatan tersangka pencucian uang. Ya, tersangka korupsinya, kaki tangannya siapa? Nah, itu yang harus dilihat. Ya, baik. Tadi saya katakan, jangan hanya, bisa jadi bahwa bukan hanya jabatan jampitsus yang menjadi intelektual. Bisa jadi ada jabatan yang lebih tinggi, baik di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Tapi ya tadi, ya kita lihat pembuktiannya. Begitu, Mas. Baik, Mas Yudi, masyarakat juga bertanya bahwa seberapa yakin Anda, Febri ini akan menggunakan rompi dan juga ditampilkan ke publik, karena bisa saja itu tidak terjadi hari ini. Ya, malam ini ya tentu ya kita tetap menyisakan, karena tadi ruang gelap dalam kasus ini kan begitu banyak gitu ya. Waktu kemarin yang kompres di Polda Metro saja pending berapa lama, tetapi ya bagi saya walaupun ya 90% gitu ya, kalau ini hari ini tidak dilakukan penahanan, dengan tadi sudah ada mobil tahanan, kemudian informasi yang beredar, ya, kalau tidak jadi di penahanan, saya pikir kedepannya kasus ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi teman-teman kejaksaan. Tapi kalau malam ini dilakukan penahanan, setidaknya ada pemulihan lah, ya kan. Dan bagi saya sebenarnya kan kasus Jampitsus ini kan dilakukan oleh pejabat yang nggak begitu tinggi lah, eselon 1 gitu kan. Begitu banyak eselon 1 di kejaksaan gitu kan. Mengapa kemudian harus ya membayar ya harga yang mahal terhadap kepercayaan publik ya demi satu orang ini. Ingat ya, kejaksaan itu saat ini ya dari beberapa survei sebelumnya kan sangat bagus ya ratingnya. Jadi ini juga pembuktian bahwa ya orang-orang di dalam internal pun ketika mereka melakukan kejahatan, yaitu bisa dilakukan juga penindakan oleh mereka sendiri. Jadi bagi saya malam ini adalah pertaruhan ya untuk percaya atau tidak percaya kepada tim 9. Tapi ya berdasarkan informasi yang ada kan dilakukan penahanan, dan memang ya seeing is believing. Ya, kalau misalnya kita tidak melihat ya, kita masih tidak yakin bahwa itu akan ditahan, walaupun informasi sudah beredar banyak. Begitu, Mas Yudi, ya, Mas Yudi, dalam perkara yang melibatkan mantan aparat penegak hukum, bagaimana cara kita memastikan proses penyidikan ini tetap independen dan juga jauh ataupun juga bebas dari konflik kepentingan? Ya, kita tentu tidak akan bisa masuk
ya ke dalam proses karena bukan tentang kendali kita, tapi kita bisa melihat dari tindakan-tindakan yang terjadi yang disampaikan kepada publik ataupun yang dilihat oleh publik. Kita kan punya rasional, kita kan juga punya argumentasi hukum, kita juga punya logika hukum. Jadi ketika kemudian ada hal-hal yang menurut saya harusnya A tiba-tiba berubah jadi B, ya tentu di situ pasti ini ada dugaan masuk angin seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka dalam kasus ini pengawalan publik itu harus begitu besar. Pengawalan publik ini harus ya benar-benar dilihat seperti itu. Dan saya yakin bahwa teman-teman kejaksaan di internal juga ada banyak sekali orang-orang yang saya kenal, orang bersih ya yang menjadi pemimpin-pemimpin di jaksa gitu kan. Ya, saya yakin ya tentu mereka juga akan menjaga ya proses ini agar on the right track. Karena tadi ya bahwa kasus ini pertaruhannya ada lembaga, ya kan, tentu ya teman-teman di dalam juga ingin bersih-bersih juga. Apalagi tadi saya katakan ya teman-teman di kejaksaan adalah orang hukum, ya kan, artinya mereka paham juga apa yang terjadi. Jadi tidak mungkin ya, untung saja ditemukan uang ya 500 triliun lebih gitu kan, dan emas. Jadi disitulah maka sudah tidak ada argumentasi apapun, ada dugaan tindak pidana di situ dan akhirnya terbukti dengan adanya 2 tersangka. Begitu Mas. Ya, Mas Yudi, pertanyaan terakhir berkaitan dengan statement dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutkan bahwasannya dari awal ini sudah salah prosedur ya. Bagaimana tanggapan Anda agar kepercayaan publik ini bisa dikembalikan? Karena sebelumnya ini belum diperiksa oleh polisi namun sudah tetapkan tersangka. Kemudian juga sudah langsung dilimpahkan ke Kejagung. Ya, bagi saya pro dan kontra ya dalam proses itu adalah hal yang biasa. Itu masukan juga ya, makanya kan kemudian teman-teman kejaksaan sudah memeriksa sebagai saksi ya, kemudian sudah tetapin sebagai tersangka. Artinya tentu ya kita itu pengalaman saya memang ya kita nggak ada celah saja itu bisa diperaper, apalagi ya diduga ada celah ya, maka tentu celah-celah itu harus kita tutup ya. Jadi saya pikir argumentasi teman-teman penyidik Polri pun ketika kemudian menetapkan sebagai tersangka pasti ada dasar hukumnya juga gitu. Baik. Kan. Nah sekarang tinggal ya apakah Febri dan kawan-kawan ini akan melakukan pra peradilan, ya kita tunggu saja. Dan Mas dalam komitmen kita sebagai penyidik gitu ya, bahwa sebagai penyidik kita harus siap untuk dilakukan praper. Jadi menurut saya itu adalah hal yang biasa ya, silakan saja praper karena tentu kita sudah punya pembuktian, kita sudah punya argumentasi hukum juga, baik prosedur maupun juga yang namanya material. Begitu Mas. Baik Mas Yudi, setelah ini kita akan bahas soal pra-peradilan tadi, ini cukup menarik, tapi kita akan lihat terlebih dahulu situasi dan kondisi di berbagai titik pemirsa di depan di pintu keluar dari Gedung Kejaksaan Agung. Sejumlah mahasiswa dan juga demonstran ini masih melaksanakan aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung yang hari ini bertepatan dengan pemeriksaan Febri Ardiansyah, di mana berbagai tuntutan disampaikan oleh sejumlah aliansi mahasiswa dan juga masyarakat sipil mendesak Kejaksaan Agung untuk transparan dalam menangani perkara Febri Ardiansyah, kemudian juga meminta penyidikan dipercepat dan dilakukan tanpa perlakuan istimewa. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.